Halo teman-teman EB Plus O, apa kabarnya? Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat. Oke. Gimana? Market hari ini anjlok lagi ya. Yang penting tetap semangat ya. Oke, jangan lupa selalu saya ingatin prokes ya, jaga jarak, pakai masker ya. Pandemi belum berakhir ya. Apa yang mau kita bahas malam ini? Kita mau bahas soal tiga bank dari Bank Buku 4 yang harga sahamnya masih di bawah nilai bukunya. Oke, yaitu kita mau bahas PNBM, Bank Panin, ya, terus BNGA, Bank CMB Niaga, dan BDMN, Bank Danamon. Oke, nah tapi sebelumnya teman-teman tahu nggak maksudnya buku 4 itu apa ya? Jadi bank buku 4 itu adalah bank dengan modal inti tertinggi ya minimal 30 triliun. Oke. Di daftar bank buku 4 ini udah tahu kan? Ya, ada BRI, BCA, Mandiri, ya, BNI, ya, PNBM, BNGA dan BDMN. Nah, kita mau coba ulas sisi teknikalnya, tapi saya akan sedikit sharing soal mungkin fundamentalnya, tapi nggak banyak ya. Lalu kita coba bahas sisi teknikal analisisnya, ya. Nah, sekali lagi yang kita bahas cuma ulasan aja. Kita nggak ada maksud untuk merekomendasikan untuk beli, ajakan membeli, apalagi pom-pom ya. Nah, keputusan nanti kembali ke tangan Anda masing-masing, ya. Yuk kita bahas dari PNBM. Ya, Bang Panin. PNBM. Siapa yang nggak tahu Bang Panin ya? Ini bank lama ini ya. Pasti tahulah. Dan di hampir di tiap kota-kota besar di kota-kota Anda pasti ada Bang Panin. Oke. Bang Panin sendiri ya untuk harga sahamnya hari ini ya ditutup di 765 ya. 765 itu ya Rp765. Nah, nilai bukunya itu ada di 2000-an, 2009 rupiah. Berarti ini jauh daripada harga sahamnya di pasar tuh jauh daripada nilai bukunya. Ya, bagaimana keuntungan? Apakah ada laba? Ya, kita coba ambil data dari kuartal 2 2021. Ya, kuartal 2 yang kita ambil. Kuartal 2 ini PNBM itu membukukan laba ya senilai 1,4 triliun dari periode sebelumnya di 1,3 triliun. Jadi labanya bertumbuh ya di kuartal 2 2021 ya. Nah, kalau kita bicarakan soal perbankan nggak bisa bicarakan soal profit aja, soal laba aja. Oke, kita harus lihat NPL, net performing loan, karena ini melihat performa dari kredit macet di bank tersebut. Nah, NPL-nya sendiri ya, NPL dari PNBM ini ada di 0,47%, turun dari periode sebelumnya 0,50%. Artinya bagus ya. Oke. Dan CAR-nya sendiri itu ada di 28,83% dari periode sebelumnya 26,70%. Oke, itu untuk PNBM. Ya, artinya bank ini masih ada laba lah untuk kuartal kedua ya. Saya nggak bahas di kuartal-kuartal sebelumnya. Oke, ya. Mari kita bahas BNGA. Oke, untuk CMB Niaga atau BNGA ya. BNGA sendiri hari ini harga sahamnya ditutup di 1020. Nilai bukunya ada di 1664 ya. Artinya ini masih di bawah daripada nilai bukunya. Oke, tahu kan Bank Niaga? Ini lagi pasti ada di kota-kota Anda ya, cabangnya. Nah, untuk performance-nya di kuartal kedua 2021, Bank Niaga membukukan laba senilai 2,1 triliun lebih dari periode sebelumnya di 1,7 triliun ya, bertumbuh ya di kuartal 2 2021. Nah, untuk net NPL-nya ya, jadi tadi sebelumnya saya koreksi sedikit untuk PNBM yang saya sebutkan net NPL bukan net gross ya.
Jadi untuk CMB Niaga, NPL netnya itu ada di 1,28%, ya. Angkanya ini menurun dari periode sebelumnya 1,91%. Berarti artinya bagus ya. Jumlah kredit NPL kredit macetnya itu yang untuk angka netnya, net NPL itu turun ya. Nah, untuk CAR-nya sendiri ada di 21,35% dari periode sebelumnya di 19,34%. Oke. Bagus ya, CMB Niaga. Oke, next kita bahas Danamon. Oke, Danamon sendiri hari ini ditutup di harga sahamnya ditutup di 2.220. Ya, harga bukunya, nilai bukunya di 4.624 ya. Artinya itu masih di bawah daripada nilai bukunya. Oke, untuk di kuartal kedua 2021 ya, Danamon berhasil membukukan laba senilai 1,03 triliun lebih dari periode sebelumnya senilai 892 miliar. Artinya di kuartal kedua ini juga bertumbuh ya. Nah, oke, untuk NPL-nya sendiri itu sekarang 0,89% ya, dari sebelumnya di 1,93%. Untuk karya ada di 26,54% dari 24,47 periode sebelumnya. Oke, dan namun ya. Jadi sekali lagi dari 3 bank buku 4 yang kita ulas ini, tiga-tiganya di kuartal 2 2021 itu membukukan laba ya. Oke, datanya bagus ya. Nah, mari kita bahas technical analisisnya ya. PNBM. Kita bahas technical analisis PNBM ya. Kita review coba ulas. Ya, PNBM hari ini ditutup ya di 765 ya, turun minus 0,6% ya. Dibuka di harga 770, tadi sempat high sedikit di 785 lalu close 765 ya. Oke. Nah, PNBM sendiri itu pernah mencapai harga tertingginya itu di 1.670 di Februari 2019 ya. Oke, saham ini udah beberapa kali juga stock split ya. Kita ambil data yang pakai yang udah di stock split ya. Oke. Nah, ini dia technical analisisnya. Oke. Saya bisa lihat. Nah, sebenarnya PNBM untuk jangka pendeknya ya. Jangka pendeknya itu perlu konfirmasi break di harga 800 ya. Kalau ini bisa di break, maka PNBM akan mulai konfirmasi untuk pembalikan arah menuju ke atas ya. Nah, apabila ini ditembus ya 800 dan harga bisa bertahan di area di 800 di sini ya. Oke, next stepnya ada di perlu untuk break di harga 860. Oke, kalau 860 udah bisa di break, nah dia perlu sekali lagi untuk konfirmasi di harga 915. Nah, apabila ini bisa di harga di atas 1000, maka harga high yang terjadi di bulan Maret kemarin ya 1250 ya bukan nggak mungkin untuk dicapai, dikejar, didekati. Oke, tapi gimana pun ini juga nantinya akan melihat dari kondisi pasar sendiri. Ya, oke. Nah, sementara untuk PNBM itu dia ulasan dari kita, nggak banyak-banyak. Memang sekali lagi dia perlu konfirmasi break di atas harga 800 dan berada di area harga 800. Ya, kalau masih belum break, maka area harganya masih di kisaran ya di bawah 800 sampai dengan sekitar 700. Areanya di situ. Fase sideway-nya. Oke, nah kita bahas berikutnya BNGA. Oke, teman-teman IB plus O, BNGA sendiri hari ini ciamik ya, teman-teman bisa lihat dari candlenya ya, naik plus 6,82%. Oke, dibuka di harga 960 ya, tadi high-nya sempat menyentuh harga 1040, lalu close di harga 1020. Hari ini ciamik sekali BNGA ya. Nah, BNGA sendiri pernah tertinggi di Desember 2010 di harganya di 2.600. Lalu setelah itu belum pernah lagi mencapai harga di 2.600. Nah, untuk kemarin di Februari 2021 dia mencapai harga di 1245 ya. Di harga 1245 ya. Di situ area harga tertingginya. Nah, sekarang ini BNGA perlu konfirmasi untuk break di harga 1060 ya. Break.
kalau ini di break ya, maka area untuk bullishnya itu, marketnya untuk naik itu terbuka lebar. Ya, selama dia bisa mempertahankan harganya di atas 1060, ya, 1060, maka next step selanjutnya ada di 1015 ya. 1015. Nah, kalau ini bisa di break, maka besar kemungkinan untuk lanjut ke harga 1250 itu juga terbuka lebar, bahkan bisa melewatin dari harga nilai bukunya tadi yang udah kita bahas. Oke. Nah, tapi kalau ini besok kembali lagi harganya di bawah 1020, tentunya areanya masih ada di area di bawah harga 1000-an sampai dengan 900-an. Jadi memang besok kalau ini break dan harga bisa bertahan sampai di minggu depan juga di atas 1060, maka peluangnya untuk lanjut ke atas itu lebih besar daripada turunnya. Oke, tapi ini pun bisa aja nanti akan terkoreksi kalau ada sentimen pasar yang besar, ya. Oke, tapi semoga aja nggak ada kejadian-kejadian yang bisa membuat sentimen pasar menjadi jelek. Oke, nah itu untuk ulasan kita BNGA. Mari kita bahas berikutnya Danamon, BDMN. Oke, Danamon. Danamon hari ini ditutup di 2220, 2220, turun minus 1,3% ya. Sempat high-nya di 2280 hari ini, tapi dibukanya di 2270, sempat high-nya di 2280, lalu close di 2220 ya. Nah, Danamon siapa yang nggak tahu ya? Tahun 2019 harganya sampai sempat menyentuh di harga Rp10.000. Luar biasa. Lalu terjun bebas sampai dengan sekarang. Ya. Nah, sebenarnya masa terjun bebas dari 2019 sampai dengan sekarang itu sudah selesai. Artinya downtrend jangka menengahnya itu sudah beres ya. Ya, di bulan Juli kemarin dia udah break harga di sini ya, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang memang area konsolidasi harga untuk bergerak sideways atau ke atas ya. Yang jelas masa downtrendnya udah beres ya. Nah, Danamo sendiri memang perlu konfirmasi ya, berada di atas 2300 ya. Nah, berada di 2300. Oke. Nah, lalu kalau ini bisa tembus ya nggak kemungkinan besar harganya akan balik ketika kemarin market koreksi di bulan Februari ya, bisa di area 3.400-an. Ya, di sini ya. Bisa aja balik ke sini. Oke. Nah, Danamon ini waktu terjun bebas ya, terjun bebas di tahun 2019 ya, itu masih ada meninggalkan gap. Oke. Gap di 6.800 sampai dengan 8.675. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat kan gapnya ya. Ini dia gapnya. Ya, di 6.800 sampai dengan 8.675 dan ini belum ketutup sampai hari ini. Oke, ini ada apakah ini reward ya? Tapi kita nggak tahu ya ini kapan ditutupnya ya. Cuman memang ada gap di sini yang belum tertutup. Oke? Oke, memang kembali lagi ini perlu konfirmasi areanya ya. Break dulu di 2300 2290. Ya, ini break dan area harganya harus kuat strong berada di area di 2290 sampai dengan 2400-an ya di sini. Oke, sideways-nya harus di sini, jangan di sini. Kalau di sideways-nya di sini kemungkinan naik lanjut untuk naik konfirmasi ke atasnya itu besar. Dan memang dia harus berada di atas harga 3000-an. Oke. Kalau ini udah tembus balik 3000, ya besar kemungkinan bakal lanjut ke atas. Selama nggak ada sentimen negatif, ya market kan kadang nggak bisa ditebak kan. Oke, naik nanti ada koreksi. Oke, naik ada koreksi. Nah, kalau selama tidak ada sentimen yang terlalu negatif, ya lajunya untuk ke atas juga terbuka lebar. Oke. Nah, kita udah bahas ya beberapa saham, 3 saham ya yang harga sahamnya di bawah nilai bukunya jauh. Oke, harga bank buku 4. Oke. Jadi daripada ngincer bank buku 4 yang harganya udah lebih, kenapa nggak coba incar ini? Tapi ini bukan rekomendasi ya teman-teman. Kita coba ulas ya. Nah, bukan rekomendasi, kita coba ulas, hanya mengulas saja. Semua keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Oke?
Begitu aja untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada data yang salah kita berikan. Sekali lagi, tetap semangat. Selamat malam.